I am Muslim Fatima. I am from English Department Student Association, stage in University of West Sulawesi, especially class C 2019. Well, I would like to share to you about 5 hypotheses second language learning. Well, the first, the acquisition learning hypothesis. Creation distinguish language acquisition from language learning. According to him, language acquisition is a person's unconscious process in acquiring a second language. Acquisition of language occurs like a child acquiring the first language. He unconsciously knows the rules and features of language because he is only aware that he is using language to communicate. Jadi pemerolehan bahasa menurut Creation merupakan proses seseorang secara tidak sadar dalam memperoleh bahasa kedua. Pemerolehan bahasa terjadi seperti seorang anak kecil yang memperoleh bahasa pertama. Ia dengan tidak sadar mengetahui aturan maupun fitur-fitur bahasa karena ia hanya sadar jika ia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. According to Creation in acquiring this language, we are not always aware of the rules of language that we get, but we have a test to do justification. Language acquisition occurs because of natural interaction using a second language to communicate. Jadi menurut Creation dalam pemerolehan bahasa ini, kita tidak selalu sadar terhadap aturan-aturan bahasa yang kita peroleh, tetapi kita memiliki rasa untuk melakukan pembenaran. Pemerolehan bahasa terjadi karena adanya interaksi secara natural dengan menggunakan bahasa kedua untuk berkomunikasi. Okay, the first are the natural order hypothesis. Creation says that in acquiring language by natural order, some rules of language are obtained before others. Jadi, Creation mengatakan bahwa pemerolehan bahasa melalui urutan yang alami, beberapa aturan bahasa diperoleh lebih dulu daripada aturan bahasa yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Brown terhadap pemerolehan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama pada anak menunjukkan bahwa anak-anak cenderung memperoleh morfem gramatikal tertentu atau fungsi kata dibandingkan dengan yang lain. Contohnya misalnya pembentuk kata progresif, kata kerja plus ing pada misalnya he is playing baseball, dan penanda bentuk jamak ada penambahan s pada two dogs. Merupakan bentuk morfem yang lebih dahulu diperoleh, sedangkan penanda orang ketiga penambahan akhir s pada kata kerja. Jadi although the research conducted by Brown is based on the acquisition process in the first language, according to Duley and Bird, the acquisition of grammatical morphemes in learners of English as a second language also shows natural utterance. Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Brown berdasarkan proses pemerolehan pada bahasa pertama, namun menurut Duley dan Bird, pemerolehan morfem gramatikal pada pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua juga menunjukkan adanya aturan alami. And the third are the monitor hypothesis. In this hypothesis, Creation states that learning and language acquisition are used in different ways in second language performance. In this hypothesis, the learning function is only to control or improve language utterance. Meanwhile, the acquisition of language function as an initiator of speech, which influence the fluency of communication. Dalam hipotesis ini, Creation menyatakan bahwa pembelajaran dan pemerolehan bahasa digunakan dalam cara yang berbeda dalam pemerolehan bahasa kedua. Dalam hipotesis ini, fungsi pembelajaran hanya untuk mengontrol atau memperbaiki suatu ujaran bahasa, sedangkan pemerolehan bahasa berfungsi sebagai inisiator ujaran yang berpengaruh pada kelancaran berkomunikasi.
Learners can only control if they meet three conditions, namely time. There is sufficient time to exercise control, but in normal conversation, the time to exercise control is not enough. The second, focus on form. In addition to having sufficient time to exercise control, learners must also focus on the correct form and language rules. And the third, know the rules. In addition to condition 2 and 1 and 2, learners must also know the correct language rules in controlling their language so as to produce the correct language form. Jadi, pembelajar hanya dapat melakukan kontrol jika memenuhi 3 kondisi, yaitu waktu, fokus pada bentuk, dan mengetahui aturan. And the fourth hypothesis, the input hypothesis. In this hypothesis, Krashen proposes 3 important things. The first, the learners acquire language by understanding the input, which contains a structure that is slightly above the current learner's ability, which is formulated by I plus 1. Nah, jadi dalam hipotesis ini, Krashen mengajukan 3 hal penting, yaitu yang pertama, bahwa pembelajar memperoleh bahasa dengan memahami input yang berisi struktur yang sedikit di atas kemampuan pembelajar saat ini, yang dirumuskan dengan I plus 1. Jadi di mana I adalah kemampuan pembelajar saat ini memahami input dalam hipotesis, ini berarti pemahaman terhadap makna dari suatu ujaran atau meaning. Jadi Krashen says that we are not teaching speaking skills, but we are giving learners comprehensive input so that speaking skills will be acquired by themselves. And the second, Krashen mengatakan bahwa kita tidak mengajarkan keterampilan berbicara, melainkan kita memberikan pembelajar input yang komprehensif. Dengan begitu, keterampilan berbicara mereka akan diperoleh dengan sendirinya. And the third, input yang terbaik bukanlah input yang terstruktur secara gramatikal, namun jika pembelajar mengerti input yang diberikan, maka sebaiknya itu pembelajar diberikan input I plus 1. And the last, the effective filter hypothesis. This hypothesis is related to the input hypothesis. Krashen argues that providing comprehensive input is not enough. Learners must also allow the input to be accept and understood. Jadi, hipotesis ini berkaitan dengan hipotesis input. Krashen berpendapat bahwa dengan memberikan input yang komprehensif saja tidak cukup. Pembelajar juga harus membiarkan agar input tersebut dapat diterima dan dimengerti. Jadi, Krashen berpendapat bahwa faktor afeksi dapat mempengaruhi penerimaan input serta memperoleh bahasa kedua. Variabel faktor-faktor afeksi terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama itu motivasi, yang kedua percaya diri, dan yang ketiga kecemasan. Yang pertama itu motivasi, karena pembelajar dengan motivasi yang tinggi bisa menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan yang memiliki motivasi yang rendah atau lemah. Dan yang kedua, percaya diri, sama halnya dengan motivasi. Pembelajar yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung lebih baik dalam pemerolehan bahasa kedua. Dan kecemasan, pembelajar yang memiliki kecemasan yang tinggi akan menghambat proses pemerolehan input. Sebaliknya, pembelajar yang memiliki kecemasan yang rendah atau bahkan tidak memiliki kecemasan dengan mudah akan memperoleh input. Jadi, referring to this hypothesis, teachers should be able to provide comprehensive input and create a comfortable learning atmosphere for learners, so that factors
the factors that can hinder the acquisition of input or a second language can be reduced. Merujuk pada hipotesis ini, hendaknya pengajar dapat memberikan input yang komprehensif dan menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi pembelajar sehingga faktor yang dapat menghambat pemerolehan input atau bahasa kedua dapat dikurangi. Well, in conclusion, language learning according to Stephen Krashen consists of two core aspects, namely acquisition and learning. The acquisition refers to is language income, which refers to natural principles involving humans by learning unconsciously, while learning attention is focused on language in written form. Jadi, pembelajaran bahasa menurut Stephen Krashen terdiri dari dua aspek inti, yaitu pemerolehan dan pembelajaran. Pemerolehan dimaksud adalah pendapatan bahasa yang mengacu pada proses alami, melibatkan manusia dengan belajar secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran perhatiannya difokuskan pada bahasa dalam bentuk tertulis. And the goal is for students to understand the structure and roles of language. Tujuannya adalah agar pelajar memahami struktur dan aturan bahasa. Well, I think this enough for me. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.